Puji Tuhan, Shalom semua. Kembali lagi kita akan menyembah Tuhan bersama. Kita akan memuji Dia, kita akan berdoa bersama. Sepanjang waktu, sepanjang hari dalam kehidupan kita, Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan sudah memberikan pertolongan-pertolongan yang tidak terduga, yang tidak kelihatan kepada setiap hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita datang dengan rasa syukur. Mari kita datang dengan hati yang mau menyembah, dengan hati yang betul-betul mau intim dengan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen separuh waktu, jadilah orang Kristen sepenuh waktu. Sebab Tuhan rindu untuk menjamah kita lebih lagi. Ketika kita masuk ke hadirat-Nya, kita dapat merasakan bahwa Dia dekat di hati kita. Bapa, kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bahwa kami masuk mendekat kepadamu Tuhan. Inilah pujian dari hati kami.
highest. Let our King lifted up. I love you, Lord. Jesus. Hosanna in the highest.
lagu ini dengan segenap hati, dengan segenap kata-kata kita persembahkan untuk Tuhan. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Tiada raja, tiada satupun pribadi yang lebih tinggi daripadamu, yang kami muliakan lebih daripadamu ya Tuhan. Hanya Engkaulah Raja dalam hidup setiap kami. Hanya Engkaulah Tuhan, Engkaulah yang terutama dalam hidup setiap kami. Kalau mungkin kami selama ini mengutamakan hal-hal yang bukan Engkau, kami mungkin mengutamakan rencana kami mungkin mengutamakan pikiran kami mungkin mengutamakan kehendak kami, bahkan mungkin kami mengutamakan pekerjaan kami, pendidikan kami, atau seseorang melebihi daripadamu Tuhan. Di Together Stronger kali ini kami kembali diingatkan bahwa kemuliaan hanyalah bagi Engkau di tempat maha tinggi. Engkaulah yang tertinggi dalam hidup kami, bukan kami, tapi Engkau ya Tuhan. Ajari kami Bapa untuk gak egois, untuk gak sok tahu diri. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami hati yang lemah lembut, supaya kehidupan rohani kami dapat menjadi orang-orang yang berkualitas, supaya kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak Bapa yang mengerti kehendak Bapa. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Ubahkanlah hati setiap kami Tuhan, supaya kami gak menjadi orang Kristen yang separuh waktu. Kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh kepadamu. Gak cuma ketika ibadah saja kami dekat, tapi setiap detik, setiap waktu, setiap nafas, setiap saat kami mau dekat denganmu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu. Biarlah telinga kami terbuka lebar untuk mendengar, dan hati kami lembut untuk menerima. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Hadirat Tuhan sungguh indah ketika kita menyembah, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan isi hati Tuhan bagi setiap kita. Tuhan akan berbicara banyak. Ketika kita mau mendengar, maka Tuhan akan berbicara. Together Stronger kali ini, saya beri judul, Bukan Kristen Separuh Waktu. Don't be a part-time Christian. Jangan jadi orang Kristen part-time. Kerja mungkin boleh part-time, tapi dalam mengikut Tuhan Yesus, gak boleh kita setengah-setengah. Amin ya. Orang percaya tidak dipanggil untuk setengah-setengah, yaitu setengah ikut Tuhan dan setengah ikut dunia. Misalkan nih, kita punya dua kaki kan. Kaki kanan kita berdiri di pijakan sebelah kanan. Kaki kiri kita berdiri di pijakan lain. Nanti suatu ketika, cepat atau lambat, pasti jatuh juga. Karena kita memijak di pijakan yang berbeda. Sama halnya dengan kerohanian kita. Tuhan gak ingin kita tuh suam-suam kuku. Di tahun 2024 ini, mari kita belajar untuk mengerti kehendak Allah, mengerti maksud Tuhan, mengikut Yesus sepenuh hati sepanjang waktu. Tidak hanya di hari Minggu, tapi setiap hari. Kalau misalkan kita sedang berada dalam pekerjaan, setiap langkah dan setiap aktivitas pun menggambarkan kita pengikut Kristus, kita murid-murid. Amin ya. Begitu kita benar-benar datang kepada Kristus, Tuhan akan mengangkat kita menjadi keluarganya. Galatia 3 ayat 26 berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah
karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita ini anak-anak surga. Kita tidak hanya anak-anak Bapak Ibu kita di dunia ini. Kita pemilik, kitalah warga kerajaan surga. Kita pemilik kewarganegaraan surga. Oleh sebab itu, Tuhan akan mengangkat kita menjadi keluarganya dan kita adalah anaknya, anak Bapa selamanya. Meskipun terkadang kita mungkin tidak mengikuti kehendak Bapa, seperti domba, mungkin kita jadi domba yang nakal. Tapi saya percaya, sepanjang waktu kasih setia Tuhan itu ada. Sepanjang waktu, Bapa tetaplah Bapa dalam kehidupan kita. Jikalau kita menjauh dari Tuhan, itu tidak akan mengubah identitas Bapa dalam hidup kita. Dia tetap Bapa. Dia tetap Tuhan, semesta alam pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu, sungguh-sungguh mengikuti Kristus berarti Dia telah menjadi segalanya bagi kita. Kalau kita ikut Yesus, Yesuslah segalanya dalam hidup kita. Semua orang mengikuti sesuatu. Misalkan, ada yang mengikuti teman, ada yang mengikuti budaya yang sedang populer. Atau misalkan, mengikuti keluarga, mengikuti keinginan kita sebagai manusia yang kadangkala egois. Atau mengikuti Allah. Ada banyak pilihan, siapa yang mau kita ikuti? Kita hanya bisa mengikuti satu hal. Kita hanya bisa mengikuti satu hal. Pada satu waktu kita hanya bisa mengikuti satu hal. Kita baca ya, Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak dapat mengikuti dua hal di waktu yang bersamaan. Kalau kita ikut Yesus itu, mari kita ikut sepenuh hati. Ikut sungguh-sungguh segenap jiwa, segenap waktu kita mau berikan untuk Dia, Tuhan. Sungguh mengikut Kristus berarti kita tidak mengikut siapapun lagi selain Dia. Katakan bersama dengan saya, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Aku mau mengikut Engkau ya Tuhan. Tuhan akan membereskan hati. Percayalah jikalau kita ini beres dengan Tuhan, jikalau kita betul-betul mau terbuka, kalau kita betul-betul mau untuk apa adanya di depan Tuhan, kita tidak mau mengeraskan hati. Dalam kelemahan kita lah kuasanya jadi sempurna. Langkah hidup kita pun akan sesuai dengan rencananya. Tapi jikalau hati kita ini masih mendua, hati orang itu menjauh dari Tuhan, percayalah dimanapun kita berada, kalau kita belum beres, kalau kita masih mendua hati, dimanapun kita berada, kita juga pasti bertemu dengan orang-orang yang sama. Meskipun mungkin kadang kita sudah dikecewakan, atau bahkan meskipun kita sudah dikecewakan 1000 orang Kristen pun, kita jadi malas jadi Kristen. Masih ada satu pribadi, namanya Tuhan Yesus, yang gak akan pernah mengecewakan. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan dengan pikiran yang sungguh-sungguh fokus akan Dia, dengan pikiran yang sungguh-sungguh merindukan wajah-Nya. Mengikut Tuhan tidak dengan setengah-setengah hati, tidak separuh waktu. Kalau sungguh-sungguh, pasti kita mau mengikut Tuhan sepenuh waktu. Amin ya. Jadi jangan datang ke Tuhan itu dengan pikiran material, cari berkat, tapi mari kita cari wajah-Nya. Kalau kita ikut Yesus, kita dapat Yesus. Kalau ikut dosa, kita dapat maut. Tapi kalau kita ikut Yesus, kita dapat Yesus. Kita dapat sukacita terbesar di dunia ini. Suatu saat nanti, otomatis karakter Kristus itu akan terpancar dalam kehidupan setiap kita. Sehingga orang yang menginginkan Yesus dalam hidupnya, maka
karakter Kristus akan terpancar dalam hidupnya. Buah-buah Roh Kudus itu akan ada nyata dalam hidupnya. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk kita itu selalu setia. Sebab terkadang kita bisa setia ketika keadaan sedang baik-baik saja, tapi ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja, kita mulai nggak percaya sama Tuhan. Kita mulai ngerasa Tuhan ada nggak sih? Tuhan itu di mana? Kalau memang Tuhan berkuasa, kenapa kok Tuhan nggak menyatakan kuasanya, nggak menyatakan mujizatnya dalam hidup kita? Atau mungkin kok hidup kita tetap begini-begini saja? Jangan sampai pikiran-pikiran seperti itu mengganggu iman kita. Mari kita miliki iman yang kuat, karena kita tahu kasih-Nya begitu nyata, karena kita tahu Yesus telah mati bagi kita. Jadilah orang-orang Kristen yang sepenuh waktu, bukan separuh waktu. Sebab percayalah, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita nyanyikan lagu ini bersama ya. Waktu Tuhan itu yang terbaik bagi setiap kita. Dan melalui lagu ini kita akan kembali ingat bahwa baik buruk pun Tuhan tetap baik. Tuhan selalu baik. Melalui segala perkara, gak tentu perkara baik, tetapi ujung-ujungnya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Terima kasih Bapa. Ajari kami untuk merasakan bahwa Engkau baik setiap waktu, supaya kami dapat setia setiap waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap
menikmati lagu ini, kita nikmati dan kita percaya betapa baiknya Yesus dalam hidup kita. Kita nyanyikan dengan kasih akan Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Musik terus nyanyikan lagu ini dengan lembut. Ini waktunya kita bersepakat dengan Roh Kudus, sebab Roh Kudus akan mengubahkan hati orang-orang yang selama ini keras. Tuhan tahu, tapi Tuhan sayang. Tuhan mau mengubahkan hati setiap anak-anaknya yang keras hati. Karena bagaimanapun juga kita anak-anak Bapa. Sampai kapanpun Bapa itu tetap Bapa kita. Dialah Bapa di surga, Bapa yang selalu penuh kasih kepada setiap kita. Bagi setiap saudara yang merasa bahwa selama ini engkau telah jauh daripada Tuhan, atau mungkin hatimu keras mendengar firman, tapi benih firman itu gak jatuh di tangan yang tepat, gak jatuh di tanah yang subur. Buka hatimu saat ini. Roh Kudus akan menjamah. Tuhan gak menghakimi, gak ada yang menghakimi. Oh Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami menyalurkan kasih Tuhan. Kasih yang mengubahkan itu Tuhan, mengubahkan hati kami. Hati yang gak sempurna, hati yang seringkali penuh dengan ego manusia. Tapi kami percaya Tuhan, kami menerima pemulihan yang daripadamu. Kami menerima hati yang baru daripadamu. Setiap keluarga juga saat ini, kalau Anda bersama dengan seseorang atau teman atau keluarga di samping kanan kirimu, gandeng tangannya, berdoa bersama-sama, sepakat sehati berdoa. Apa yang menjadi pergumulan saudara yang mungkin sudah lama belum Tuhan jawab, coba datang dengan doa sepakat. Saya jadi ingat bahwa doa sepakat itu mendatangkan berkat. Tempat sepakat adalah tempat berkat. Tempat sepakat adalah tempat kuasa. Belajar minta sama Tuhan. Ketuk pintunya. Cari wajahnya. Kemudian ketuk pintunya. Ketuk pintu hatinya. Tuhan tahu, cuma Tuhan sedang menunggumu untuk datang kepadanya. Sebab kalau Tuhan mau memberikan kita atau mencurahkan berkat pada kita itu mudah, tinggal seperti membalikkan telapak tangan. Tapi yang Tuhan cari itu bukan itu, yang Tuhan cari itu hatimu, hati setiap kita. Datang dengan hati yang apa adanya, dengan terbuka. Tuhan, ini hati kami. Engkau tahu Tuhan problema pergumulan kami, tapi ini hati kami Tuhan, ini hati kami. Kami datang dengan hati, bukan dengan maksud, bukan dengan tujuan. Kami mau doa sepakat, kami bergandengan tangan ini dengan hati yang tulus merindukanmu, mencari wajahmu Tuhan. Kami yang telah jauh daripadamu, kami mau dekat lagi denganmu Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Waktu Tuhan pasti. Terus angkat tangan, terus bergandeng tangan. Tuhan sedang mengubahkan hati. Ketika hati diubahkan, hidupmu pun akan diubahkannya. Apa yang dari dalam itu akan terpancar. Jika ada perubahan di alam roh, maka di alam nyata pun perubahan akan terjadi. Terima pemulihan, terima perubahan yang daripada surga saat ini. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. ajari kami untuk setia ya Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita angkat tangan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, Kami mau belajar setia denganmu ya Tuhan. Lewati setiap pencobaan hidup kami berjalan denganmu Tuhan. Oh haleluya, pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, sekali lagi. waktu Tuhan Pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti mencurahkan yang baik dalam setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. lewati cobaan, Tetap percaya, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk dadamu, tepuk diri. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Bapa, melalui Together Stronger yang indah kami merasakan hadirat-Mu. Hati kami diubahkan, hati kami dipulihkan, kami kembali dikuatkan oleh firman, oleh penyembahan. Kami percaya Tuhan, kami mau belajar setia kepadamu. Kami enggak mau jadi orang Kristen yang setengah-setengah, jadi orang Kristen apalagi yang KTP saja. Tapi kami mau jadi orang Kristen yang betul-betul hidupnya seperti Kristus. Bukan sok rohani, tapi kami mau percaya ya Tuhan, kalau hati kami mau terbuka, Engkau akan membuat hidup kami rohani. Sebab kami adalah makhluk roh, dan Roh Kudus hidup dalam hidup kami. Kami mau menjadi orang-orang yang rohani Tuhan. Kami gak mau menjadi orang-orang yang duniawi. Kami gak mau pilih berdiri di tengah-tengah dunia dan hadirat-Mu, tapi kami mau pilih untuk hidup dan berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah penyertaan dari kasih yang daripada surga itu, dari Bapa yang kekal, yang gak pernah menghakimi kami, dan juga damai sejahtera sukacita daripada Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk hidup penuh kasih, serta Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghidupi hidup ini dengan buah-buah roh, memberikan kami urapan yang baru, memberikan kami kekuatan yang baru ketika mungkin dunia menghimpit jiwa kami, ketika mungkin dunia menarik kami jauh daripadamu. Roh Kudus, kami berdoa ya Tuhan, Roh Kudus pimpin selalu langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah menerima berkat-Mu. Kami akhiri saat teduh bersama-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.